Orang akan bahagia kalau dia sering melakukan gerak natural, pergerakan tubuhnya ada kegiatan bergerak, dan gerak itu bukan dibuat-buat, natural. Maka orang-orang dulu tuh banyak bahagia dia walau hidupnya sederhana. Kenapa? Mereka lebih banyak geraknya. Orang dulu apa-apa ke masjid jalan kaki, kemudian asik berjalan ke kedai berjalan. Kalau kita ini 50 meter pun kita naik motor kan gitu kan. Beda dengan orang dulu tuh aktivitasnya kan. Anak-anak dahulu tuh kesibukan mereka, andai mereka bermain, ada main petak umpet namanya. Itu berjalan. Satu jaga toa gapat malam jopan lalu. Yang lain tuh berlari, lari jauh menyuruh kan. Ada gerak. Beda dengan sekarang diletakkan handphone tuh ada berjam-jam. Jadi anak-anak dulu pun dengan anak-anak sekarang sudah berbeda bahagia mereka. Kemudian yang kedua kata beliau, faktor makanan yang alami. Kalau sekarang organik, yang organik, yang alami sudah ada dibuat di taman dekat rumah, ada pupuk alami mungkin seperti itu kan. Selain yang itu sekarang nih kita pikir-pikir, apalah makanan yang tak berobat? Tak ada rasa makanan yang tak berobat lagi. Nasi pakai pupuk juga, ada beras tuh, padi tuh. Apalagi tumbuh-tumbuhan, sayur bayam, sayur kangkung, semua pakai apa sekarang? Entah pun kalau ada yang tak pakai obat, jengkol sama petai lah Pak. Itu entah ya, kalau itu yang di hutan-hutan sana mungkin, tapi yang ragu juga kita kan. Ayam, mana ada ayam yang tak makan dedak apa itu lagi udah pakai. Walaupun ayam kampung yang dijual nasi uduk tepi jalan, ayam kampung yang sudah dirawat, telurnya pun begitu. Jadi tak ada, paling dua hal itu tadilah yang alami lagi. Lalu apa kata beliau? Kemudian faktor ketiganya, harus ada tujuan hidup. Pun dunia yang dikejar dia, hidup ini harus ada tujuan jelas. Kalau tak jelas tak akan bahagia. Bekerja pun kita kalau tak jelas tujuan kerja tuh tak juga akan bahagia gitu. Kemudian memiliki lingkungan dan kawan-kawan yang sehat, itu yang keempat. Dan yang kelima kata beliau, hidup bersosial. Ini bersosial nih memicu juga kebahagiaannya. Kenapa? Karena kalau ada orang berjiran bertetangga tak bertegur, depan tak bertegur, belakang tak bersapa, kanan sudah lama tak cakapan, kiri tak ada bicara bertahun-tahun, mana ada kebahagiaan hidup? Nggak lihat ke depan musuh, ke belakang mana ada kebahagiaan lagi? Maka hidup ini perlu bersosial. Termasuk Allah cabut kebahagiaan seseorang tuh kalau kita sudah bertengkar, berkelahi. Maka pun di dalam Islam kita tak boleh mendiamkan saudara kita lebih dari 3 hari, dilarang dalam ajaran Islam. Lalu kita perhatikan dari hadis Nabi. Hadis Nabi ada dalam Sahih Ibnu Hibban, nomor hadis 4032, an Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini hadis tentang bahagia, sa'adah, yang menjadi sanad hadisnya pun Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala. Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arbaun min sa'adatil mar'i, 4 tanda orang itu bahagia kata Nabi. Sahih Ibnu Hibban. Tapi ini kalau kita perhatikan yang 4 ini masih bahagia dunia juga deh Pak. Yang pertama, al-mar'atus sholihah, kalau seorang lelaki itu memiliki istri yang sholihah, bahagialah hidupnya. Solehah akan bersama insyaallah di dalam surga. Ada hadis riwayat Imam An-Nasai, kata Nabi, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah, mau ndak aku tunjukkan kepada kalian tanda-tanda istri kalian
yang akan bersama kalian di dalam surga. Ini tanda-tanda nih Pak. Nanti Pak tengok dengan ibu, dengan istri, tanda-tanda yang 3 ini ada enggak? Kalau ada, insya Allah bersama dalam surga. Tak ada, upayakanlah. Tentu mau, kata para sahabat. Yang pertama kata Nabi, al-wadud, penyayang. Istri yang penyayang, sayang dia dengan kita, sayang dia dengan anak kita, sayang dia dengan keluarga kita. Kalau keluarga dari sebelah dia sayangi, wajarlah, namanya keluarga dari sebelah dia. Walaupun setelah menikah tak ada lagi keluarga kamu, keluarga saya, yang ada keluarga kita kan. Nah, tetapi kalau dia menjamu keluarga belah dia, wajar. Cuman kadang yang sering terjadi, giliran keluarga istri datang karena dia menjamu, lauk sedap-sedap, kepala kakap, ikan baung lah tanggung doh. Tapi giliran keluarga awak datang, ceplokkan aja lah telur itu lah bisa tuh. Itu tak cocok namanya itu kan. Jadi al-wadud, penyayang. Yang kedua kata Nabi yang kedua itu yaitu orang yang banyak, tidak pernah membatasi suaminya. Kalau suaminya minta banyak anak, namanya al-walud. Al-walud, istri yang siap beranak banyak. Jadi tak boleh dibatas-batasi dia. Kalaupun anak dah 7, kita tambah anak lagi, mas siap kata istri. Itu peluang surganya lebih jelas insyaallah. Tak ada batas-batas. KB itu kan haram bagi seorang istri kalau suaminya melarang. Haram, maka harus konfirmasi dulu. Ini takut anak banyak, KB dia diam-diam kan, padahal suami duitnya banyak. Bisa membelanja anak itu, kecuali susah hidupnya, anak dah 7, tak apa-apalah jadi alasan untuk pendidikan anak kan. Takut ini tidak, duit suaminya mirip macam duit Sambo banyak. Apa dirisaukan anak banyak kan? Dah yang ketiga kata Nabi, al-aud ala zawjiha, istri yang kembali kepada suaminya. Apa makna istri yang kembali kepada suaminya? Kata Nabi, allazi iza ghadiba, kalau suaminya marah, jaat, istri itu datang kepada suami, wa tadau yadaha fi yadi zawjiha, lalu istri ini meletakkan tangannya di tangan suaminya, wa taqul, dan istri ini mengatakan, la azuku ghadban hatta tardo, suamiku, aku tak bisa tidur sebelum engkau memaafkan aku. So sweet. Tapi jarang istri macam ini nampak. Entahlah jamaah Masjid Al-Firdaus, saya rasa iya, soalnya bahagia-bahagia wajahnya kan. Kadang yang ada tuh nak tidur kalau berkelahi kelompang dihampas di pintu tuh kan, pintu kamar tuh peranjat awak kena hampas pintu Pak. Apa kata dia? Lalu ang di luar, di ang itu lagi kan. Itu payah dia masuk surga. Istri salihah. Wal maskanul wasi, yang kedua tempat tinggal yang layak. Layak itu kan berarti besar, megah. Ada orang terlalu besar rumah tuh, ngeri dia di rumah tuh kan. Yang ketiga wal jaris, betul yang saya katakan tadi, wal jaris soleh, tetangga yang baik. Akan bahagia hidup nih kalau kita punya tetangga yang baik. Karena kata Luqmanul Hakim, ya bunayya, wahai anakku, hamiltul jandal wal hadid, ayah pernah pergi ke gunung, batu gunung tuh ayah pikul. Mungkin dah ada juga musim batu akik zaman dulu Pak. Jadi di batu gunung ini dipikul oleh Luqmanul Hakim. Wal hadid, aku sudah pernah pikul besi, batu besi berat, kata Luqman, falam ahmil syai'an asqalu min jaris su, tak ada yang lebih berat daripada bertetangga dengan orang jahat, kata. Tak pernah benar kita di mata dia, senang kita salah, sulit apalagi. Maka kata Nabi dalam hadis yang lain, al-jar qablat dar, kalau nak cari rumah tengok dulu tetangganya. Begitulah Pak, tengok dulu kan. Kita kalau nak cari perumahan untuk anak, untuk menantu, istri kedua, istri ketiga, kan kita harus tengok juga tetangganya. Lu tengok dekat masjid tidak, biar mudah kah? Masjid dekat sekolah tidak, nanti anak sekolah gampang. Kemudian dekat pasar tidak, biar pas kita entah kemana-mana istri belanja mudah. Dekat rumah ibadah orang lain nanti terganggu pula kita. Maka kata Nabi, al-jar qabla dar, tetangga dulu, penting tetangga.
Itu yang ketiga, wal markabul hayy, kendaraan yang layak. Itu yang disebutkan oleh Nabi. Tapi ini ciri-ciri dunia semua Bapak Ibu sekalian, bahagia dunia nih. Ternyata di dalam Al-Qur'an di surah Hud ayat yang 108, bahagia itu lain. Bahagia itu di dalam Al-Qur'an, wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha. Dan adapun orang-orang yang bahagia, mereka adalah orang yang masuk ke dalam surga dan mereka kekal di dalamnya. Masuk surga kan tidak gampang tuh kan. Kenapa ini dibuat? Ternyata ini bapak-bapak yang rajin baca Quran, ibu-ibu yang rajin baca Quran, coba teliti setiap membaca Al-Quran, mulai dari mengawali Al-Baqarah sampai nanti An-Nas. Perhatikan ada nggak di Al-Quran itu kata sa'ida atau sa'ada, sin, ain, dal, atau as'ad, atau sa'adah, atau sa'idun, pokoknya yang seakar kata dengan dialah. Itu ternyata di Al-Quran cuma satu. Nah, ini kata saya ini betul tidak perlu kita teliti karena kita sambil membaca. Di mana? Di surah yang saya baca itu tadilah, surah Hud ayat 108. Wa ammal ladzina su'idu. Su'idu itu kan fi'il madi, su'idu, mereka yang telah bahagia. Kata bahagia itu cuman itu. Berarti bahagia satu, apa? Masuk ke dalam surga. Cuman masuk dalam surga ini kan syaratnya tak gampang. Harus beriman, harus beramal soleh. Ndak tiba-tiba masuk aja seperti itu. Makanya ada ulama menyebutkan ada beberapa solusi dalam Islam. Kata beliau, turidu ar-rahah, apabila kalian ingin tenang, alaika, hendaklah kalian alzimis shalah fi awali waktiha, membiasakan kalian untuk sholat di awal waktu kalau mau tenang. Kenapa? Karena kebahagiaan itu kan tenang. Orang kalau dah tenang bahagia dia. Kalau mau masuk surga adalah jaga sholat. Kenapa? Sholat adalah ibadah yang mula-mula dihisab, baik sholat baik seluruhnya, buruk sholat buruk yang lainnya. Ini pelajaran untuk kita. Betullah kata para ulama, lastu aro sa'adah jam amalin. Ternyata kebahagiaan itu bukan terletak pada kumpulan harta, walakinnat taqwa lahiyas sa'id. Takwa itulah membuat orang bahagia. Tapi itu kata kita, Pak. Ternyata ada penelitian mengatakan menurut para sebahagian wanita, kunci bahagia itu bukan takwa. Kata mereka 3 kunci bahagia itu: kunci mobil, kunci rumah, sama kunci berangkas. Insya Allah bahagia kami itu. Itu lain, kita berlepas dirilah kita dari pendapat itu kan, pendapat Al-Quran surah Hud ayat 108 tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.